Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Febriana Azahra dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bab 3 yang bertema networking models. Oke, yang pertama-tama di sini ada 4 materi ya. Yang pertama yaitu konsep, dan kedua itu ada TCP/IP models, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang keempat itu ada OSI layers model. Jadi di sini itu networking model sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan dapat berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Networking models itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Misalnya di sini itu banyak perangkat komputasi yang berbeda-beda vendor. Nah, cara agar mereka dapat berkomunikasi itu yaitu sebuah aturan, jadi semua vendor menggunakan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, jadi aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini tuh model yang tersedia itu ada 2, yaitu TCP/IP models dan OSI model. Perhatikan di sini. Nah, di sini terdapat sebelumnya ada Open Network Model. Setiap vendor memiliki network model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1994, vendor IBM membuat network modelnya yang bernama Sistem Arsitektur Network. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya Open Network Model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada TCP/IP models. TCP/IP models merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang bernetwork itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/IP OSI models juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP secara dokumentasi, TCP/IP models terdiri hanya dari 4 layer saja. Namun penerapan dalam real network TCP/IP models itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar berikut. Inilah yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer, dan cara membacanya dari bawah yang berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas satu persatu dari TCP/IP models application. Layer aplikasi layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan terskala. Tiap layar memiliki contoh protokolnya sendiri. Di sini contohnya adalah service dari application layer seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika mengakses sesuatu website server. Jadi misalnya kita sebagai pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan mereply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan ada banyak informasi. Salah satunya adalah informasi status. Informasi status juga banyak, dan diantaranya ada informasi status 200 dan 404.
Jika 200, maka rek yang dilakukan klien itu berhasil. Sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan itu tidak berhasil. Selain mereply dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Ada TCP IP layer, ada TCP IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan server ke aplikasi layer. Disebut itu transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya adalah untuk TCP itu lebih handal dan juga TCP digunakan untuk ID karena support error checking. Sedangkan untuk ODP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming game dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satunya service yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada protokol TCP adalah error mekanisme. Perhatikan saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan mereply. Namun tidak hanya TCP header dan data saja, melainkan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan. Namun bisa saja respon yang diberikan website server itu bisa error karena mungkin di jaringannya sudah overload. Misalnya jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itulah contoh dari TCP. Dan yang keempat ada TCP IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi IP adalah internet protokol yang dimana adalah network layer, yaitu layer ketiga dan OSI models. Nah, TCP IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur addressing. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer karena setiap jaringan memerlukan alat untuk di jaringannya. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalnya kita ingin mengirimkan paket. Nah, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos tersebut dapat menyaring rute cepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 terdiri 4 oktet yang di setiap oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalaman 32 bit. Sedangkan IPv6 memiliki 8 blok dan jika dijumlahkan memiliki pengalaman sebanyak 128 bit untuk layar. Selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer ia mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
Nah, untuk menghubungkannya itu dapat menggunakan Wi-Fi maupun wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat apakah menggunakan Wi-Fi atau wireless. Untuk berbasis sendiri biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan untuk wireless biasa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link, salah satu fiturnya adalah VCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tambah recovery, hampir mirip dengan transport layer khususnya TCP maupun pada TCP. Ia mendeteksi pada recovery, sedangkan untuk VCS hanya pada mendeteksi addressing link. Yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Mari kita perhatikan pada gambar tersebut. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header dan HTTP header. Pada bagian ini nama messengernya adalah segmen. Kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP paket. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka ditambahkan data link header dan data link trailer kepala dan ekor. Dan message ini dinamakan sebagai frame, sehingga kita berada di data link layer ke layar fisikal sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dibutuhkan oleh sender saat mengirimkan data receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver maka terjadi decapsulation. Nah, decapsulation artinya proses merubah menjadi data kembali dari bit kemudian diuraikan lagi menjadi data. Yang selanjutnya ada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP itu lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada di setiap vendor, vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor, jadi bagaimana upaya agar bisa tetap berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh 150 International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Selanjutnya kita bahas mengenai layar dari OSI models. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada 4 terakhir mereka, yaitu sama saja. Namun pada ketiga teratas untuk OSI model terdapat aplikasi presentation dan C-session, sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada name of message
Setiap layarnya pada TCP/IP namanya seperti segmen IP PKT frame, sedangkan OSI memiliki nama tersendiri. Disesuaikan dengan layar seperti L7 PDU, L6 dan lain-lain. Kemudian bagian atas dari S dari 5 sampai 7 merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sekian materi dari saya mengenai bab 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.